Berita Persebaya populer hari ini. Berita pertama, Paul Munster keluhkan ketajaman striker Persebaya Surabaya. Blak-blakan iri kualitas pemain Dewa United. Berita kedua, beda mentalitas pelatih Persebaya Surabaya. Aji Santoso tak pernah salahkan pemain. Paul Munster selalu keluhkan performa pemain. Yuk simak berita selengkapnya. Cus berita pertama. Pelatih Persebaya Surabaya blak-blakan terkait kualitas lini depannya dalam beberapa pertandingan terakhir. Tak hanya mendapatkan hasil negatif, Persebaya memang dikenal sulit untuk mendapatkan gol. 7 pertandingan dilalui pada putaran kedua Liga 1 2024/2025. Hanya 3 gol yang dapat diciptakan. 2 gol berasal dari Bruno Moreira dan 1 gol lainnya merupakan gol bunuh diri pada laga melawan Persita Tangerang. Terbaru, Munster lagi-lagi mengeluhkan lini depannya yang tak mampu bermain tajam saat kalah 2-0 melawan Dewa United di Stadion Pakansari, Bogor pada Jumat 21 Februari malam. Ia blak-blakan mengakui perbedaan kualitas yang dimiliki antara timnya dengan lawan di lini serang. Mungkin karena kualitas ya, Dewa United punya penyerang top. Tim-tim lain di papan atas juga sama, ujar Paul Munster. Munster bahkan secara terang-terangan bahwa Persebaya tak punya pemain sekaliber Alex Martins. Sebagaimana diketahui, Alex Martins sendiri merupakan top skor Liga 1 sementara dengan 18 gol. Tetapi kami tidak memiliki hal itu dan kami mengandalkan semua pemain untuk mencetak gol, ucapnya. Kami tidak punya penyerang dengan mental pembunuh. Malik Rizaldi juga cedera di laga ini. Jika menilik sekuat bajul ijo, Persebaya sebetulnya punya 3 pemain berposisi striker. 3 pemain itu antara lain adalah Flavio Silva, Dejan Tumbas, dan Rizky Dwi. Lantas, bagaimana performa ketiga penyerang itu sejauh ini sehingga Paul Munster sampai mengeluhkan ketajaman para strikernya? Flavio Silva. Flavio Silva tentu menjadi sosok yang paling disorot terkait ketajaman. Diboyong dari Persik Kediri dengan status runner-up top skor Liga 1 musim lalu, Flavio justru kesulitan untuk mencetak gol bersama Persebaya. Pemain asal Portugal itu baru mencetak 6 gol dalam 23 penampilannya. Parahnya, Flavio Silva sudah absen untuk mencetak gol dalam 9 pertandingan terakhir. Membuat lini depan Persebaya makin tumpul dengan penampilannya yang kurang menggigit. Dejan Tumbas. Dejan Tumbas didatangkan pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2024/2025. Pemain asal Serbia itu diharapkan mampu memberikan persaingan ketat pada Flavio yang dianggap kurang moncer sepanjang putaran pertama. Dengan CV mentereng sebagai pemain asing terbaik Liga Tajikistan, Dejan Tumbas malah kesulitan bersama Persebaya. Ia total sudah tampil sebanyak 7 pertandingan dan belum sekalipun mencetak gol maupun assist. Membuat penampilannya sebagai striker kian dipertanyakan, terutama dengan hasil minor yang terus-menerus didapatkan oleh Persebaya Surabaya. Nama terakhir adalah striker lokal, Rizky Dwi Pangestu. Ex-striker PSIS Semarang itu memang tak banyak mendapatkan kesempatan menit bermain. Ia kerap tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan total 8 penampilan, 2 diantaranya merupakan starter. Tetapi Rizky Dwi masih belum mencetak satupun gol maupun assist bagi Persebaya Surabaya. Kami memainkan Rizky Dwi, dia dari Liga 2, saya hanya bisa memainkan para pemain ini, kata Munster usai pertandingan lawan Dewa United. Dengan catatan minor seperti itu, pantas jika Paul Munster keluhkan ketajaman striker Persebaya Surabaya. Lanjut berita kedua. Beda mentalitas pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tak pernah salahkan pemain. Paul Munster selalu keluhkan performa pemain.
Perbedaan gaya dan mentalitas pelatih menjadi sorotan di Persebaya Surabaya dari era Aji Santoso hingga Paul Munster. Pendekatan mereka dalam menyikapi hasil pertandingan sangat kontras dari memunculkan reaksi beragam dari para pendukung. Aji Santoso dikenal dengan pembelaannya terhadap pemain, bahkan saat timnya kalah usai kekalahan 0-1 dari Bali United pada 2 September 2022. Aji tetap memuji perjuangan anak asuhnya dan menekankan pentingnya evaluasi tanpa menyalahkan individu. Menurut Aji, meski gagal mencetak gol, Persebaya bermain bagus terutama di babak kedua. Serangan bertubi-tubi ke pertahanan Bali United menunjukkan semangat juang yang tinggi, meski belum membuahkan hasil. Pertandingan tadi anak-anak bermain cukup bagus, terutama di babak kedua, menggempur habis-habisan tapi tidak tercipta gol, kata Aji Santoso saat konferensi pers. Ia menegaskan tak ada satupun pemain yang bisa disalahkan dalam kekalahan tersebut dan menekankan pentingnya solidaritas tim. Hasil ini tentu menjadi evaluasi bagi kami untuk lebih baik di pertandingan selanjutnya. Semua bisa menilai jika anak-anak sudah bermain habis-habisan di lapangan, jelas Aji. Anak-anak tidak ada yang dipersalahkan dari pertandingan ini, tegas Aji. Sebaliknya, Paul Munster menunjukkan pendekatan berbeda di Liga 1 Indonesia 2024-2025. Pelatih asal Irlandia Utara ini kerap mengkritik performa pemainnya secara terbuka saat Persebaya Surabaya gagal meraih hasil maksimal di pertandingan. Kekalahan 0-2 dari Dewa United di Stadion Pakansari pada pekan ke-24 menjadi contoh nyata. Meski melakukan pergantian pemain untuk menambah daya gedor, Persebaya Surabaya tetap gagal mencetak gol dan terlihat kesulitan dalam penyelesaian akhir. Flavio Silva dan Francisco Rivera mendapat beberapa peluang emas di babak kedua. Sayangnya, penyelesaian akhir yang kurang baik membuat bola selalu gagal menembus gawang Sonny Stevens, membuat frustasi baik pelatih maupun supporter. Paul Munster tak segan mengungkapkan kekecewaannya setelah pertandingan tersebut. Ia menyebut kualitas di final third menjadi masalah utamanya yang harus segera diperbaiki jika Persebaya Surabaya ingin terus bersaing di papan atas. Saya menyiapkan tim seperti biasanya, seperti bisa saya lakukan. Di babak kedua kita bermain cukup baik. Kami mencoba untuk meraih kemenangan, tapi kami tak bisa mencetak gol. Inilah sepak bola. Kita tidak mencetak gol. Kita tidak bisa memenangkan pertandingan, ujar Munster pada Jumat 21 Februari 2025. Ia menegaskan sebagai pelatih, ia hanya bisa memberikan solusi dan tak bisa ikut mencetak gol di lapangan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya tidak bisa mencetak gol. Saya hanya bisa memberikan solusi bagaimana mencetak gol. Pemain harus melangkah lebih maju di level tertinggi. Pelatih tidak berada di lapangan. Saya bisa memberikan bagaimana cara bermain, tapi sayangnya tidak ada gol, ujar Munster. Mentalitas ini membuat sebagian bonek merindukan era Aji Santoso. Aji dikenal dengan filosofi permainan kolektif dan menyerang yang membuat Persebaya Surabaya tampil atraktif dan menjadi tim yang sulit dikalahkan. Di sisi lain, Paul Munster lebih mengandalkan skema direct football dengan banyak long ball. Gaya ini dinilai kurang cocok dengan karakter pemain Persebaya Surabaya yang terbiasa bermain dengan bola pendek dan mengandalkan kreativitas lini tengah. Perbedaan pendekatan ini menciptakan pro dan kontra di kalangan supporter. Sebagian mendukung Munster karena hasil positif yang diraih Persebaya Surabaya di awal musim. Sementara yang lain merindukan sentuhan Aji yang lebih menekankan permainan indah dan kerja sama tim. Kritik terhadap Munster semakin menguat ketika Persebaya Surabaya gagal memanfaatkan peluang di pertandingan-pertandingan penting. Meski mendominasi permainan, ketajaman lini depan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Sementara di era Aji Santoso, kekalahan jarang diikuti dengan kritik terhadap pemain secara terbuka. Aji selalu menekankan evaluasi tim secara keseluruhan tanpa menunjuk individu tertentu sebagai penyebab kekalahan. Bagi Persebaya Surabaya, mempertahankan konsistensi dan memperbaiki kelemahan menjadi kunci untuk meraih kesuksesan. Dengan skuad berkualitas dan dukungan penuh supporter, peluang untuk meraih gelar masih sangat terbuka.
Paul Munster diharapkan mampu mengatasi permasalahan di lini serang dan meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir. Tanpa perbaikan tersebut, sulit bagi Persebaya Surabaya untuk bersaing di jalur juara hingga akhir musim. Sementara itu, kenangan tentang kepemimpinan Aji Santoso tetap hidup di hati sebagian bonek. Filosofi permainan indah dan semangat kebersamaan yang dibawanya menjadi warisan berharga bagi Persebaya Surabaya. Perdebatan tentang siapa pelatih terbaik untuk Persebaya Surabaya mungkin tak akan pernah berakhir. Namun yang terpenting, semangat juang dan kebanggaan sebagai bagian dari Green Force harus tetap menyala di setiap laga. Pada akhirnya, baik Aji Santoso maupun Paul Munster memiliki kontribusi penting dalam perjalanan Persebaya Surabaya. Perbedaan gaya mereka menjadi warna dalam dinamika klub yang terus berjuang meraih kejayaan. Harap bonek tetap sama, melihat Persebaya Surabaya menjadi juara dan terus mengukir prestasi. Dengan dukungan penuh dan semangat tanpa henti, mimpi itu bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter bonek Bonita. Mari kita dukung sekuat Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam bonek mania, bonek wani.